Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saiful Arifin, host yang paling kece, lucu, menarik, yang Anda sukai, yang Anda cintai, dan yang Anda senangi. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan juga selamat datang di channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481. Dan channel YouTube saya ini akan menyajikan konten-konten yang menarik seputar pendidikan, baik pendidikan agama, umum, dan lain sebagainya, dan juga hiburan agama maupun hiburan umum yang ada di sekitar kita. Oke. Dalam berkendara di jalan raya, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, termasuk sebelum memulai berkendara. Oke, baik. Berikut ini beberapa tips sebelum berkendara, baik menggunakan motor ataupun mobil, yang harus kalian perhatikan. Oke. Yang pertama, kalian harus memperhatikan kondisi tubuh kalian. Jika kondisi tubuh kalian lelah atau ngantuk, maka beristirahatlah dengan nyaman di rest area yang telah disediakan oleh pihak berwajib dan penggunanya. Jika kondisi tubuh kalian sehat, lanjutkanlah perjalanan. Yang kedua, memperhatikan waktu tempuh jarak Anda. Kalian harus memperhitungkan waktu tempuh. Oke, yang ketiga, tips yang ketiga itu adalah periksalah kondisi ban kalian, baik motor maupun mobil. Dan menjadi hal yang penting dalam kendaraan bermotor ataupun mobil. Maka dari itu, sebelum berkendara, pastikan ban motor atau mobil Anda dalam keadaan yang baik dan prima. Sebab ketika ban kempes ataupun bocor bisa mengganggu perjalanan Anda dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Yang keempat, tips yang keempat adalah periksa kondisi rem. Selain ban, rem juga menjadi hal penting yang harus sering dicek kondisinya. Banyak kasus kecelakaan di lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi rem yang kurang baik, misalnya blong atau tidak berfungsi. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu mengecek bagian motor atau mobil yang satu ini. Oke guys, yang tips yang kelima adalah periksa lampu kendaraan. Menerapkan cara berkendaraan motor atau mobil yang baik, salah satunya dengan menyalakan lampu kendaraan. Itu khusus buat motor ataupun mobil. Lampu diperlukan agar saat berkendaraan jalanan lebih terlihat dengan jelas dan terang. Lampu pada sepeda motor cukup banyak jenisnya. Ada yang berfungsi sebagai lampu utama, lampu lem, dan lampu sen. Ini banyak sekali di pengguna jalan raya yang salah menggunakan lampu sen. Tahu sendirilah siapa yang kumaksud itu, yaitu the king of mak-mak, alias rajanya jalanan. Misalnya lampu sen ke kanan, beloknya ke kiri, dan lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Jika mau ngelawan itu mama, jika tidak melawan kita yang salah. Oke guys, jangan sampai begitu ya guys. Harus memperhatikan lampu sen, lampu rem, dan lampu utama. Pastikan seluruh lampu tersebut berfungsi dengan baik agar keselamatan berkendara tetap terjaga dan sampai tujuan kalian masing-masing. Tips yang keenam ini adalah yang paling penting, yaitu cek bahan bakar, baik mobil maupun motor. Tips sebelum berkendaraan motor selanjutnya yaitu pastikan Anda sudah mengecek bahan bakar kendaraan. Jangan sampai Anda kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan alias mogok guys.
Ini sering terjadi. Pengendara truk atau muatan yang lebih besar itu kehabisan bahan bakar. Ini sering terjadi guys di lingkungan kita, karena tidak menutup kemungkinan jalan yang Anda lewati tidak tersedia penjual bahan bakar. Tips yang ketujuh adalah siapkan kendaraan dengan baik. Pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan prima. Seluruh perlengkapan yang ada di motor harus dicek sebelum berkendaraan. Misalnya dari surat-surat berkendaraan harus disiapkan. Misalnya STNK, SIM, BPKB, KTP, dan lain sebagainya. Tips yang ke-8, gunakan alat keselamatan. Saat mengendarai sepeda motor, pastikan Anda menggunakan helm, masker, celana panjang, jaket, sarung tangan, dan sepatu. Selain alat keselamatan yang umum digunakan, pastikan juga Anda membawa jas hujan jika di suatu tempat kalian mengalami kehujanan. Tips yang ke-9 adalah berkendara dengan baik. Keselamatan berkendara juga sangat dipengaruhi oleh cara berkendara motor yang baik. Sikap berkendaraan yang baik yaitu duduk di jok motor dengan posisi tegak lurus namun santai. Pastikan Anda memposisikan tubuh dengan nyaman. Upayakan untuk mengarahkan pandangan ke depan dan fokus saat berkendara. Jangan menghadap ke kanan dan jangan menghadap ke kiri, apalagi berdampingan dengan teman yang sedang berkendara yang lain ataupun ngobrol. Itu sangat berbahaya buat kita sendiri maupun teman kita atau orang lain. Saat berkendara Anda juga hanya diperkenalkan untuk membonceng satu orang saja dan tidak boleh membawa barang yang berat. Itu pengguna jalan raya bagi motor. Hal ini penting untuk diperhatikan demi keselamatan Anda dan pengguna jalan raya lainnya. Tips yang ke-10 adalah jaga jarak dengan kendaraan lain. Jangan terlalu mepet dan jangan terlalu dekat dengan truk atau kendaraan yang lainnya seperti bis, truk, tonton, dan lain-lain. Menjaga jarak dengan kendaraan lain juga menjadi hal yang penting saat berkendara. Atur kecepatan sesuai dengan kondisi jalan. Jangan membawa kendaraan dengan kecepatan terlalu tinggi, sebab hal tersebut bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Apabila berkendara di jalan yang rusak, sempit, berkelok, dan naik turun, sebaiknya berkendara dengan kecepatan rendah. Mengatur kecepatan juga bertujuan agar motor yang dikendarai tidak terlalu dekat dengan kendaraan lain, sebab seringkali kasus kecelakaan terjadi karena rem mendadak, sehingga jarak antar kendaraan di jalan raya juga penting untuk diperhatikan. Yang ke-11, tips yang ke-11 adalah waspada saat di lampu lalu lintas atau abang hijau. Misalkan saat di perempatan, pengendara lihat lampu lalu lintas yang ditujukan pada arah sebelah kanan kita sudah berwarna kuning, maka pengendara langsung bersiap menggebel gas atau jalan. Hal ini sangat berbahaya karena dari arah tersebut bisa saja masih ada kendaraan yang menerobos lampu kuning. Jadi saat kita dihadapkan pada lampu lalu lintas, pastikan saja lampu yang ada di hadapan kita guys. Saat sudah menyala hijau baru kita gas untuk jalan, dan saja dengan tetap memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitarnya. Tips yang ke-12 adalah kita harus waspada saat melintas di dekat mobil. Yang ke-13, tips yang
ke-13 adalah waspada saat melintas dekat mobil yang berhenti. Yang ke-14 tipsnya, kita harus waspada saat berkendara di samping mobil di sisi dalam tikungan jalan, bukan tikungan orang ya, tikungan jalan ini. Ketika mobil berbelok di tikungan, sisi belakang mobil cenderung semakin rapat ke sisi dalam karena perbedaan radius putar antara ban depan dan belakang, sehingga tidak aman bagi motor untuk berada di sisi dalam tikungan saat mobil metikung. Tips yang ke-15, kita jangan mendahului mobil yang tidak aman. Misalnya, mendahului mobil pada posisi yang tidak memungkinkan kita melihat kondisi lalu lintas di depan, sangat berbahaya. Contohnya saat berada di tikungan, saat di puncak tanjakan, dalam terowongan tanpa pembatas jalur, dekat persimpangan jalan, dalam kompleks perumahan, atau dekat sekolah di mana anak-anak banyak bermain. Tips yang ke-16 ini sangat penting buat kita semua, terutama bagi orang tua. Para orang tua, jangan pernah sekali-sekali mengizinkan anak-anak kecil atau anak-anak yang di bawah 17 tahun, 18, 19 itu untuk mengendarai kendaraan bermotor ataupun mobil ya guys. Ingat ya guys, jangan pernah sekali-sekali mengizinkan anak-anak kecil atau anak-anak yang di bawah umur ya guys. Tips yang 17 adalah kita harus waspada saat melintas di antara mobil dalam antrian. Saat melintas di antara mobil dalam antrian, bunyikan klakson bila siang hari dan nyalakan lampu jauh bila malam hari. Sekarang ini keduanya harus nyalakan lampu baik siang maupun malam. Kalau sekarang ini sesering mungkin untuk memberikan perhatian dan jangkauan penglihatan kaca spion bagi kedua jalur mobil yang kita lintasi, sehingga pengendara mobil atau motor mengetahui keberadaan kita. Semoga cara berkendaraan di atas dapat membantu kita menjadi manusia yang tertib berlalu lintas ya guys. Ramai sekali ya guys, kalau malam itu malah tambah ramai guys.
Dan jangan lupa untuk terus berlangganan ke channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481, dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, serta aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube saya ini, yakni Saiful Arifin 7481, agar kalian tidak ketinggalan updatean video di channel YouTube saya ini. Yang pertama ini ya guys, yakni Saiful Arifin 7481. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan